Nggak ada Kenzo. Kenzo itu anak-anak. Katanya D. Halo Jagakarsa. Valen. Valen jangan kebanyakan nge-live ya. Banyakin apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, Kak Adibal dan Kak Yusuf mempunyai rumah baru lagi. Sukses terus ya Kak Adibal, Kak Yusuf. Selamat datang di Diari Dangdut Academy 7. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini Mimin punya video live streaming dari Kak Adibal ya, sambil menuju ke asrama untuk latih para siswa. Ini dia live streamingnya. Selamat menonton, semoga terhibur. Ini di rumahnya Kak Adi, di rumah baru. Oke, nanti disalamin buat Robi, buat Arbil, buat semua, buat Cahaya, buat semua. Tahu gak dulu lagu terbaru Sri Depi? Tahu lah, kan aku yang bikin, pasti tahu dong. Ayo. Iya, masih di Depok. Iya, alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah. Tuh, tetangga saya kaya-kaya ya. Mas, jalan lu mas. Iya Pak. Mobilnya bagus-bagus. Wah. Tetangganya yang kaya-kaya ya. Alhamdulillah ya, punya tetangga kaya tuh rezeki juga ya. Ya, kalau saya sih ya cukup lah gitu. Aduh, naik rumah udah kayak olahraga. Mau kemana? Kita sekarang ke rumah baru Kak Yusuf ya, gitu. Halo Taiwan. Ya, sekedar kita berbagi pengalaman ya, gitu. Kalau saya itu sebenarnya hidup saya tuh beli rumah Kak Adi udah lunas. lagi direnovasi. Udah lunas rumahnya. Lagi direnovasi, terus apa namanya? Kak Piti. Jadi memang saya tuh banyak belajar dari pengalaman senior gitu, karena saya kan udah lama ya di industri entertainment ini udah lama gitu. Saya juga sering lihat artis-artis senior perkembangan segala macem. Jadi saya tuh memang begitu Allah berikan rezeki lebih gitu, saya tuh memang waspada ya. Jadi tidak semuanya dihabiskan ya. Jadi biasanya kalau saya rezeki itu begitu dapat rezeki itu, ini berbagi pengalaman ya, bukan gimana ya. Biasanya kalau berbagi ada rezeki itu saya bagi 3 rezekinya biasanya. Misalnya dapat 1 juta gitu misalnya ya, kecil-kecil aja, 10 juta lah misalnya. Jadi dikeluarin dulu zakatnya keluarin dulu 2,5%. Oke? Jangan lupa ya, gitu. Zakat malnya dikeluarin 2,5%. Kemudian sisanya dibagi 3. 1 buat keperluan rumah tangga, 1 buat keperluan investasi, 1-nya lagi buat happy ya. 1-nya lagi buat seneng gitu, buat jalan-jalan, buat apa? Karena kita juga hidup itu tidak boleh pelit sama diri sendiri sayang ya. Harus memanjakan diri sendiri juga gitu ya. Harus memberikan, ibaratnya kalau bahasa kerennya tuh reward buat diri sendiri ya. Tapi jangan lupa menabung. Menabung itu penting. Nah, tabungan itu biasanya, kalau saya sukanya nabung itu dalam bentuk investasi ya. Dalam bentuk misalnya beli rumah, beli tanah, beli ruko, beli apa gitu-gitu. Gitu ya. Jadi kemudian apa namanya, saya tuh punya semacam kayak jatah happy. Jadi kalau misalnya jatah happy-nya itu masih cukup banyak, ya happy terus, wah seneng gitu. Tapi kalau misalnya udah mau habis, berhemat lagi gitu.
itu sebagai tips ya gitu, karena kita pada saat dikasih hal yang baik sama Allah itu memang harus mempersiapkan diri kalau misalnya sesuatu tuh lagi tidak baik gitu. Halo Pindi, misalnya pekerjaan tuh kalau lagi bagus ya kita maksimalkan, jaga-jaga kalau nanti pekerjaannya tidak bagus gitu, sehingga kita punya ibaratnya nyawa itu banyak gitu. Belum bisa move on dari penampilan Arbil semalam ya, alhamdulillah gitu. Nah, salah satunya memang kalau saya bikin program live seru, program yang sifatnya mengeluarkan uang, itu emang saya ambil dari jatah happy ya, karena saya sih seneng. Saya tuh seneng bikin program live seru tuh, karena di dalamnya ada hiburan, ada bantuan saya buat anak-anak ya, buat adik-adik gitu. Makanya kenapa pada ribut sih? Kenapa pada huru-hara sih gitu? Itu project saya happy loh, project seneng-seneng loh. Ya, bukan project nyari duit itu, tapi kalau dapat duit dari project itu alhamdulillah ya. Tapi itu project seneng-seneng saya itu. Live seru, ketemu teman-teman ya. Kalau orang kan mungkin hobinya itu keluar negeri gitu ya, beli mobil-mobil mewah gitu ya. Kalau saya sih mobil mewah tuh nggak terlalu gimana-gimana ya, nggak terlalu pertama kalau mobil terlalu mewah itu pajaknya besar. Saya daripada bayar pajak mobil banyak, mending saya bayar zakat deh, saya sedekahkan deh ya, jelas pahalanya ya gitu. Setuju nggak? Gitu. Jadi saya ya adalah mobil bagus, tapi nggak banyak-banyak, secukupnya aja gitu. Cahaya Langit Pamekasan, betul ya. Ya, jadi kalau ada yang berpikir saya itu bikin artis, katanya bikin lagu, kemarin katanya wah lagu Zainul dan lagu Berlayar Cinta nggak meledak, Adibal bangkrut. Nggak juga sih ya, karena itu saya alokasikan dari duit yang sudah tersedia ya gitu. Nggak sering kok saya bikin lagu tuh nggak meledak lagunya ya gitu. Tapi alhamdulillah kemudian meledak. Contohnya Gerimis Melanda Hati. Gerimis Melanda Hati itu dulu waktu keluar biasa aja. Kemudian baru 3 tahun kemudian jadi duit gitu ya. Gitu. Terus kemudian Muara Kasih Bunda itu bikinnya 2006, meledak banget itu di tahun 2013 gitu ya. Ya bikin lagu nggak sampai bikin saya bangkrut lah ya, insya Allah, doain ya gitu. Gerimis Melanda Hati ciptaan Adi, iya dong. Mawar Putih itu meledak setelah 5 tahun kalau nggak salah ya gitu. Jadi kalau lagu-lagu saya yang langsung boom itu kayaknya sejauh ini tuh ya lagu-lagu langsung viral gitu ada juga, kayak lagu-lagu dari Lesti, dari Selfie gitu ya. Nggak semuanya langsung meledak sih ya gitu. Jadi sebenarnya diganti background. Makasih udah ngingetin. Sayang banget sama saya sampai ngingetin loh. Makasih ya. Kita ganti backgroundnya, kita ke pantai lagi gitu ya. Jadi sebenarnya saya berkarya aja. Kita nggak tahu ya, tiba-tiba Berlayar Cinta mungkin tidak boomnya langsung sekarang, mungkin boomnya tahun depan, 6 bulan ke depan, atau 2 tahun lagi, siapa tahu ya. Kayak Jalan Datar itu, saya dulu rekaman lagu itu di 2001 loh. Masih kinyis-kinyis itu, masih belasan tahun umur saya tuh waktu itu. Kemudian meledak lagi setelah 18 tahun. Setelah 18 tahun lagu tuh baru meledak, Jalan Datar ya. Jadi kalau saya bikin karya tuh kayak nabung aja. Ya nanti tinggal dikasihnya Allah rezekinya kapan gitu ya. Jadi saya juga berpesan kepada semua adik-adik, mungkin juga pencipta lagu, penyanyi, kita berkarya tuh nggak usah terlalu pamrih lah gitu. Maksudnya wah bikin lagu harus trending, bikin lagu harus booming, nggak gitu. Udah bikin aja. Kalau misalnya
kalau misalnya dia itu mungkin nggak meledak sekarang, mungkin meledaknya nanti ya, gitu. Bikin aja. Saya kan nulis lagu tuh udah hampir 500. Paling yang meledak itu nggak sampai 100 kayaknya. Ya, gitu. Tapi itu udah cukup. Berlayar cinta, iya. Tadi emang saya bilangnya apa? Berlayar kan? Nah, iya. Gitu. Ikut DA harus hafal semua lagu-lagu ya kak? Sebaiknya iya. Banyakin. Ya ibarat kata lagu itu adalah peluru. Semakin banyak pelurunya, semakin hebat kamu nanti ya. Gitu. Permaisuri Cinta Kak Adi ya. Permaisuri Cinta juga jatuhnya belum ngetop lah itu lagu ya. Maksudnya belum yang bagaimana, belum ya bisa dibilang belum jadi duit lah. Tapi siapa tahu kita kadang-kadang tiba-tiba tahun depan booming kayak Bidadari Cinta itu. Bidadari Cinta kan kalau Permaisuri Cinta tuh agak mirip Bidadari Cinta ya. Bidadari Cinta tuh meledak setelah 3 tahun. Kenapa ya kalau dilihat-lihat itu kayak Kak Adi kayak almarhum papamu. Halo anakku Depan Huang ya. Oke. Alhamdulillah ya kalau memang bisa mengingatkanmu pada orang yang kamu sayang ya. Terima kasih. Kak ngelatih Kak, ini lagi OTW. Nah, kalau izin cover ke Kak Yusuf nanti ya, karena Kak Yusuf yang ngurusin publishing ya, Kak Yutor ya. Nah, aku pengen ciptaan lagu dari Kak Adi, insya Allah. Iya. Nunggu single buat Cepi. Kayaknya tahun ini saya belum nulis lagi buat Cepi ya. Tahun ini tuh belum lagi gitu. Yang tahun ini saya rilis mungkin yang sudah siap tuh Lesti, Sri Depi, Meli, Zainul, Ram. Oh, Ram tuh ntar lagi harusnya rilis single kan, mau ulang tahun dia. Kak Adi. Kak Vidi ini lucu ya. Kayaknya Kak Vidi ini tahu banget deh tentang Adibal. Jadi admin saya aja nih kayaknya ya Kak Vidi ya. Ya bercandaannya Kak Adi kayak gitulah ya. Jadi kalau misalnya lagu-lagu Kak Adi, ya lagu-lagu Kak Adi tuh memang yang banyak nempel sih ya sebenarnya. Kalau penyanyi yang banyak nempel dengan lagu Kak Adi tuh pertama Eri Susan ya, di era 2000-an sebelum Lesti lahir di industri itu lagu-lagu Kak Adi katanya banyak nempel di Kak Eri Susan gitu ya. Sampai sekarang ya, sekarang kan juga lagu-lagu Kak Eri itu ada yang lagi naik banget, Kumpulan Dusta sama Kesungguhan. Kemudian selain Eri Susan, kemudian yang banyak nempel lagu-lagu Kak Adi tuh ke Lesti ya. Lesti, selain Lesti juga ke Selfie. Alhamdulillah ya gitu. Juga mudah-mudahan ke depan banyak nempel ke anak-anak Genstar ya gitu. Lagu Dilema ciptaan Kak Adi bukan. Lagu Dilema itu produksinya aja kita bantuin ya. Yang bikin musiknya Kak Yusuf, tim Adibal Production yang bantuin musiknya. Ke Inul juga Kak Adi ya, ke Mbak Inul juga ya. Tapi mungkin ke Mbak Inul juga banyak lagu Kak Adi ya. Ke Nasar juga nempel banyak gitu. Kalau itu hampir nempel ya, tapi nggak jadi nempelnya. Ada iseng banget ya. Iseng banget nanyain itu. Saya juga iseng jawabnya jadinya kan gitu. Ya udah nggak apa-apa, jawab aja ya. Dek Kenzo tuh siapa sih Kenzo? Kenzo ada anak Nida nggak mas? Nggak ada yang namanya Kenzo deh. Hah? Ya kan anak Nida kan? Nggak ada Kenzo. Kenzo itu anak-anak. Katanya deh. Halo Jaga Karsa. Valen. Valen jangan kebanyakan nge-live ya. Banyakin hafalin lagu Valen ya. Tuh ada Valen tuh yang nanyain Valen. Hai Valen. Nempel, kurang menjual, kurang booming. Siapa itu? Ponakannya Kenzo itu ya, Shakira. Oh, Kenzo yang ponakannya Shakira ya.
Valen live terus ya. Kalau promosi nggak apa-apa. Sebentar, perlu juga promosi biar banyak yang ngasih gift ya Valen ya. Gitu. Kalau Valen ini mah anak lama ya. Siapa lagi anak Akademi 7? Naldi juga suaranya bagus. Iya, Naldi bagus. Kenapa sayang? Kita lagi nyampe kok. Sayang. Halo. Papa lagi ke rumah Lea ini. Lagi mau jemput Lea. Mau jemput Lea. Ya. Iya, tungguin ya. Hah? Bentar aja. Udah. Sabar ya. Iya. Tuh, Papa udah di